Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Kalian udah pada kenal sama ibu belum? Belum. Belum ya? Udah pernah lihat ibu belum? Belum. Baru ini. Oh, baru ini. Ya udah. Sebelumnya ibu mau kenal dengan kalian. Kamu namanya siapa ya? Wahyu. Kamu namanya siapa? Rini. Oh, ini baik. Perkenalkan, nama Ibu Noviana Safitri, Ibu dari Universitas Islam Jakarta. Dan di sini Ibu akan menggantikan Ibu Siti selama 2 semester ke depan. Dan semoga Ibu berharap kalian bisa senang dan dapat bekerja sama dengan Ibu saat 2 semester ke depan. Minggu lalu Ibu Siti menjelaskan tentang apa ya? Sholat. Oh, tentang sholat. Baik, masih ada yang ingat nggak tentang sholat itu apa? Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran minggu lalu yang sudah kalian pelajari dengan Ibu Siti. Sholat yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, Ibu selanjutnya akan menjelaskan materi tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini berupa ikhlas, taat, tauf, dan juga taubat. Di sini Ibu akan menjelaskan keempat-empatnya tentang pengertian, contoh perilaku, dan nilai positif dari 4 itu. Dan juga tentang membiasakan perilaku. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ikhlas yang pertama. Anak-anak tahu nggak sih apa arti ikhlas? Saya tahu, Bu. Apa itu? Ikhlas berarti kita niat hanya karena Allah. Iya, bagus. Ikhlas berarti memurnikan. Maksudnya itu adalah memurnikan niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ikhlas itu semata-mata kita menaati perintahnya. Dan ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Ada yang tahu suratnya bunyinya seperti apa? Saya, Bu. Oke, silahkan bacakan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, baik, terima kasih. Dan di sini diartikan adalah katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, salat dan matiku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah semesta alam. Ini ada contoh perilaku ikhlas. Adik-adik tahu gak sih apa itu contoh perilaku ikhlas? Ikhlas menolong tanpa imbalan atau maksud apapun. Nah, ya bagus. Nah, jadi maksud contoh ikhlas, perilaku ikhlas itu adalah seperti kita menolong guru, orang tua, teman, saudara itu tanpa meminta balas pamrih ataupun itu yang dimaksudkan imbalan. Nah, contoh seperti ini ada si Andi membantu ibu guru dan mengembalikan buku ke dalam perpustakaan. Yang dilakukannya itu tanpa keluhan, dan dia juga tidak mengharapkan pujian dari siapapun atau dari guru atau dari temannya. Nah, anak-anak tahu gak sih nilai positif dari ikhlas itu apa? Ya, Bu Guru. Nggak tahu ya? Oke, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang membiasakan perilaku ikhlas. Nah, di sini contoh perilaku ikhlas itu adalah yang pertama, selalu ingat pentingnya ikhlas. Nah, jadi maksudnya itu adalah amal yang dikerjakan tidak dengan ikhlas akan berbuat sia-sia. Nah, yang kedua adalah tetap melakukan ibadah walaupun mendapat celaan dari orang lain. Jadi ibadah itu kalau misalkan kita dapat celaan dari orang-orang, dapat omongan-omongan yang tidak enak dari orang, kita tetap
laksanakan saja, karena itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah hendaknya ibadah yang kita lakukan diartikan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhonya. Dan selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang taat. Anak-anak di sini tahu gak sih arti dari taat itu apa? Taat berarti patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagus, Wahyu. Terima kasih ya Wahyu. Jadi arti dari taat adalah patuh. Maksud patuh di sini adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala larangannya. Baik, nilai-nilai positif dari taat. Nah, jadi di sini ada suratnya. Dalam surat yang berbunyi yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuannya. Itu ketentuannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa taat kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan atau memasukkannya ke dalam surga Allah. Amin. Yang di dalamnya itu terdapat sungai-sungai, dan mereka juga kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang abadi. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari perbuatan taat. Nah, kalian tahu gak sih contoh dari perbuatan taat itu apa aja? Contohnya sholat, hormat kepada orang tua dan jujur. Iya, baik. Terima kasih Ayu. Nah, jadi contoh taat kepada Allah juga itu satu adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah taat kepada orang tua. Yang ketiga adalah berbuat baik, benar, dan juga berkata jujur. Adalah membiasakan taat kepada Allah. Nah, yang harus kita kerjakan adalah sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan. Yang ketiga adalah pergi haji jika mampu, dan yang keempat adalah melaksanakan ibadah lain dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan ada juga termasuk dari yang kita harus larang, maksudnya yang kita harus jauhi larangan Allah itu ada berjudi, mabok-mabok, dan juga makan makanan haram. Nah, selanjutnya ada arti dari kau. Nah, adik-adik di sini ngerti gak sih apa arti kau? Takut kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih Wahyu. Dan kau itu artinya adalah takut. Takutnya di sini maksudnya Islam mendidik umatnya agar memiliki sifat kau, yaitu takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nilai-nilai positif dari kau. Nah, kau ini yang pertama adalah kau menjaga diri kita dari perbuatan dosa atau menjaga diri kita dari melakukan perbuatan dosa. Kita itu ada membiasakan perilaku kau. Maksudnya ini yang pertama adalah jika kita mau melakukan dosa, kita harus ingat akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jangan mengingat-ingat kebaikan yang sudah kita perbuat atau yang sudah kita kerjakan, akan tetapi ingat-ingatlah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, yang ketiga itu adalah waspada terhadap godaan dari maksiat ataupun dari setan. Selanjutnya ini ada nilai-nilai positif taubat. Adik-adik tahu gak sih nilai positif taubat itu apa? Nilainya, kalau kita sudah bertobat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, terima kasih Rini. Jadi jawabannya adalah meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Yang kedua adalah mendapat pahala atau keberuntungan di surganya Allah. Dan yang ketiga adalah mendapat rahmat dunia maupun di akhirat. Nah, di sini ada perilaku dalam bertaubat. Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Yang kedua, tidak meremehkan dosa kecil, karena dosa kecil itu juga berakibat fatal lama-lama.
Yang ketiga adalah tidak menunda-nunda taubat, karena kematian itu tidak mengenal usia, dan juga kematian itu datang secara tiba-tiba. Nah, dari pelajaran hari ini, apakah ada yang mengerti dan bisa menjelaskan secara singkatnya? Saya Iya, silakan Devi. kita harus berperilaku ikhlas karena nilai positifnya amalan kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nilai positifnya memperoleh ketenangan batin karena merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Itulah hal terpenting yang harus kita pelajari dari pelajaran hari ini. Dan terima kasih untuk anak-anak untuk hari ini. Semoga kalian juga merasakan bahagia atau tenang dan saat menjalankan pelajaran sama ibu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi